Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 5213122028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Bapak dosen Nur Basuki, SPD, MPD, MPDT. Langsung saja kita masuk kepada soal. Jadi soalnya itu yaitu teknologi VR dan AR telah mulai diterapkan dalam dunia pendidikan untuk mensimulasikan skenario dunia nyata. Bagaimana literasi digital siswa atau mahasiswa dapat berkembang di dalam dunia lingkungan ini. Dan apa saja keterampilan teknis yang harus dikuasai agar mereka dapat sukses dalam penggunaan teknologi ini, serta berikan contoh model pembelajaran yang dapat diterapkan dengan kedua teknologi ini dan evaluasi dampaknya terhadap hasil belajar. Oke, jadi saya mengenai jawaban dari soal berikut ada berpendapat mengenai dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal ini. Jadi menurut Yus Indarta, Ambiar, Agarigne, Dwinggo, Samalah atau Ronald Watriantos pada tahun 2023 halaman 3351 sampai 3363 menyatakan dalam sebuah karya ilmiah bahwa metaverse ini merupakan sebuah inovasi teknologi ruang virtual 3 dimensi yang saat ini sedang membuat penasaran banyak orang, baik dari perkembangannya yang sangat pesat serta implementasinya yang mulai banyak digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Serta berdasarkan hasil penelitian dari studi literatur ini yang dilakukan terkait metaverse serta tantangan dan peluangnya di dalam dunia pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi metaverse di dunia pendidikan memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat menunjang proses pelaksanaan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Jadi sedikit saya jelaskan, jadi metaverse ini adalah dunia virtual yang menggabungkan beberapa ruang virtual berbeda dan menggabungkan dunia asli dengan dunia digital. Jadi maksud saya ini metaverse ini adalah sebuah dua dunia virtual yang menggabungkan antara dunia asli dengan dunia digital. Jadi ketika kita bermain di dunia digital, kita nampak tampilannya seperti tampilan nyata. Dan itulah teknologi yang harus kita ikutin hingga saat sampai sekarang ini. Jadi pendidikan berbasis audiovisual merupakan aplikasi dari metaverse yang paling populer saat ini, banyak melihat dan membaca. Tapi juga dengan merasakan artinya pembelajaran akan lebih baik jika memang terjadi proses pengalaman belajar secara langsung atau simulasi. Jadi simulasi ini dapat didukung dengan teknologi metaverse. Dilihat dari peluang, pendidikan di era metaverse akan menghadirkan pengalaman yang berbeda di dalam dunia pendidikan. Hadirnya metaverse dapat mengoptimalkan sebuah teknologi serta media pendidikan yang saat ini telah digunakan hingga menjadi lebih efektif lagi. Jadi pengalaman belajar yang dilakukan oleh siswa dengan teknologi metaverse ini akan lebih membantu mereka dalam mengembangkan soft skill dan menumbuhkan self-perfection yang lebih baik lagi berkat simulasi yang diciptakan. Metaverse juga menjadi solusi untuk pembelajaran jarak jauh yang saat ini kurang efektif dikarenakan minimnya interaksi antara siswa dan guru selama proses pembelajaran. Meski demikian, terdapat kelemahan dan tantangan pada penggunaan metaverse tersebut. Jadi, ini jawaban dari jurnal yang kedua, yaitu menurut Perdi Erlangga dan Tata Sutatbri pada tahun 2024 halaman 3021 sampai 8209 di dalam sebuah karya tulis ilmiah bahwa metaverse adalah sebuah dunia yang hidup berdampingan dengan dunia fisik yang kita tinggali saat ini. Hampir sama juga penjelasannya seperti dari jurnal yang sebelumnya. Jadi metaverse ini terdiri atas dunia virtual dengan keunikan mereka.
Mulai dari ekosistemnya, properti, hingga lingkungan sosial, kita dapat mengunjungi metaverse melalui virtual reality atau yang biasa disebut dengan VR. Banyak orang melihat metaverse sebagai kata baru. Namun konsep metaverse ini bukanlah istilah baru. Jadi kata metaverse pertama kali muncul pada tahun 1992 di dalam sebuah fiksi spekulatif yang berjudul Snow Crash oleh Neil Stephenson pada tahun Lee dan Xiong pada tahun 2022. Jadi dalam novel ini Stephenson ini mendefinisikan bahwa metaverse sebagai lingkungan virtual yang besar. Sebuah dunia metaverse juga pernah diperkenalkan dalam novel dan film Ready Player One. Naya yang diperankan oleh Naya Phoebe Lopez RM dan Hernandez pada tahun 2012. Jadi mendefinisikan bahwa metaverse ini sebagai lingkungan virtual yang juga dikenal dengan istilah MUVA atau Multi-User Virtual Environments. Memiliki format yang berasal dari MMORPG, yaitu Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, yang memungkinkan semua orang dapat bertemu dengan avatar dalam permainan video 3 dimensi dengan menggabungkan penggunanya untuk merasakan sensasi berada di ruangan virtual yang sangat-sangat nyata. Jadi teknologi metaverse ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendidikan di masa depan, meskipun menawarkan pengalaman belajar yang unik. Kehadiran metaverse ini dapat meningkatkan efektivitas teknologi pendidikan saat ini. Pengalaman belajar menggunakan metaverse juga memperkuat soft skill bagi siswa dan meningkatkan kesadaran diri melalui simulasi. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses sosial ekonomi dan masalah teknis seperti gangguan sinyal dan kesehatan fisik pengguna. Jadi ketika teknologi metaverse ini sering digunakan contohnya bagi para siswa atau masyarakat umum, jadi yang sangat perlu dikhawatirkan ini terdapat keterbatasan ekonomi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain akibat sibuk mempergunakan media teknologi yang bernama metaverse tersebut. Jadi dengan penyesuaian dan penanganan yang tepat, penerapan metaverse dapat memberikan kontribusi positif pada kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Jadi teknologi metaverse ini ada tantangannya tersendiri, ada sisi positif maupun sisi negatif, tergantung cara kita sebagai masyarakat dalam mempergunakan metaverse tersebut, terutama di dalam dunia pendidikan. Jadi argumentasi atau pendapat saya mengenai jurnal yang pertama. Jadi berdasarkan jurnal tersebut bahwa pendapat atau argumentasi yang dapat diberikan terhadap isi jurnal tersebut adalah bahwa metaverse ini memang menawarkan potensi yang luar biasa untuk mengubah lanskap pendidikan. Jadi dalam konteks pendidikan, metaverse ini juga memungkinkan simulasi dan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dibandingkan metode konvensional yang telah lalu kita laksanakan, atau bahkan metode konvensional ini juga masih digunakan pada saat era digital seperti sekarang ini. Jadi teknologi ini tidak hanya mengandalkan audiovisual, tapi juga memungkinkan pembelajaran berbasis pengalaman yang lebih interaktif dan imersif. Jadi hal ini juga sejalan dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan lebih mudah dipahami ketika seorang aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Namun, di balik potensi besar tersebut, ada sebuah tantangan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kesenjangan akses teknologi. Implementasi metaverse ini membutuhkan infrastruktur teknologi yang canggih, termasuk perangkat keras seperti headset VR ataupun AR, dan konektivitas internet yang juga memadai.
Jadi hal ini juga bisa dikatakan menjadi sebuah hambatan terutama di wilayah atau negara yang memiliki keterbatasan dari hal teknologi tersebut, termasuk konektivitas internet, jaringan, dan lain sebagainya. Selain itu, diperlukan keterampilan digital baik dari guru maupun siswa untuk dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Kurangnya pelatihan atau penguasaan teknologi ini bisa menjadi kendala dalam mengintegrasikan metaverse dalam dunia pendidikan. Jadi dari sisi pedagogi ini, meskipun simulasi yang ditawarkan metaverse juga dapat meningkatkan pengalaman belajar, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas metode ini dalam jangka waktu yang panjang. Karena sudah pastinya ketika kita memulai pembelajaran di dalam dunia pendidikan dengan metode metaverse ini, nggak mungkin juga kita melaksanakan metode hal yang seperti ini dalam waktu yang pendek. Sudah pasti kita melaksanakan pembelajaran dengan metode metaverse ini dalam waktu yang panjang atau bahkan dalam waktu yang sampai akhir hayat nanti, dan makin kita istilahnya makin kita kembangkan menjadi sebuah teknologi yang lebih canggih ke depannya. Apakah simulasi dan pembelajaran berbasis metaverse akan berdampak lebih baik terhadap hasil akademik dibandingkan metode konvensional atau tradisional yang masih harus dibuktikan melalui penelitian empiris yang lebih mendalam? Jadi ini kita masuk ke dalam argumentasi atau pendapat saya pribadi terhadap jurnal yang kedua. Jadi argumentasi yang dapat diberikan terhadap isi jurnal ini adalah bahwa konsep metaverse ini memang telah lama berkembang. Meskipun baru belakangan ini menarik perhatian luas akibat kemajuan teknologi yang signifikan. Seperti dijelaskan dalam jurnal, metaverse ini sudah diantisipasi melalui fiksi ilmiah, seperti dalam contoh sebagai novel Snow Crash dan Ready Player One. Jadi yang menggambarkan dunia virtual imersif di mana pengguna dapat berinteraksi secara intens. Seiring dengan perkembangan teknologi VR dan AR, visi ini mulai menjadi kenyataan dan berbagai sektor termasuk sektor pendidikan mulai melihat potensi metaverse ini. Jadi dalam pendidikan, metaverse ini memang menjanjikan sebuah pengalaman pembelajaran yang lebih jauh menarik dan efektif melalui simulasi dan interaksi 3 dimensi. Hal ini bisa memfasilitasi pembelajaran berbasis pengalaman yang lebih mendalam, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mendukung pengembangan soft skill seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, simulasi yang realistis di lingkungan virtual juga dapat membantu siswa dalam mengatasi tantangan praktis di dunia nyata dengan lebih baik. Namun potensi besar ini juga harus kita lihat dari perspektif tantangan yang menyertainya. Seperti yang disebutkan dalam jurnal tersebut, keterbatasan akses sosial ekonomi menjadi salah satu kendala yang utama. Penggunaan VR dan perangkat yang mendukung metaverse memerlukan infrastruktur yang cukup mahal, termasuk perangkat keras dan koneksi internet yang cepat. Di banyak wilayah, kesenjangan akses teknologi ini masih menjadi masalah yang serius. Selain itu, masalah teknis seperti gangguan sinyal dan potensi dampak kesehatan fisik dari penggunaan jangka panjang VR ini. Contohnya misalnya kelelahan mata, disorientasi, dan efek psikologis memerlukan perhatian yang lebih lanjut. Jadi itu mungkin salah satu hal yang saya sebutkan tantangan dalam kita menggunakan teknologi tersebut, tidak terutama di dalam dunia pendidikan. Jadi dengan demikian, meskipun metaverse menawarkan peluang besar untuk meningkatkan pendidikan, keberhasilannya akan sangat tergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Diperlukan strategi yang matang untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat diakses secara merata
oleh semua siswa dan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan masalah kesehatan atau teknis yang signifikan. Jika tantangan-tantangan ini bisa dapat diatasi, penerapan teknologi metaverse ini di dalam dunia pendidikan bisa dapat membawa revolusi positif di dalam cara kita belajar dan berinteraksi di dalam dunia nyata atau di dalam dunia maya. Jadi penerapan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR dalam pendidikan membawa dampak yang signifikan pada perkembangan literasi digital siswa atau mahasiswa. Jadi dalam lingkungan yang mengintegrasikan kedua teknologi ini, literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan mengoperasikan sebuah perangkat, tetapi juga memberi pemahaman mendalam tentang cara teknologi bekerja, cara memanfaatkannya secara kreatif, dan cara berinteraksi di dunia digital yang imersif. Pengembangan literasi digital dalam lingkungan VR dan AR memberikan siswa akan terbiasa dalam berbagai alat teknologi, mulai dari headset VR hingga aplikasi AR di perangkat mobile. Jadi literasi digital ini siswa bisa akan lebih berkembang melalui yang pertama itu kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Jadi siswa ini akan belajar menggunakan antarmuka VR dan IR yang berbeda dari komputer atau tablet konvensional. Ini juga akan meningkatkan pemahaman mereka tentang interaksi digital dan navigasi sistem yang kompleks. Yang kedua, pemahaman tentang simulasi dan representasi visual. Siswa akan belajar memahami representasi digital dari dunia nyata, bagaimana data diubah menjadi visualisasi, dan bagaimana manipulasi objek dalam dunia virtual dapat diterjemahkan atau dipindahkan ke situasi yang nyata. Yang ketiga, kritis dan kreatif dalam menggunakan teknologi. Jadi teknologi VR dan AR ini memberi peluang bagi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Mereka akan mendapat bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk tujuan tertentu, seperti menyelesaikan masalah atau mempelajari skenario praktis, atau membuat pekerjaan kelompok yang memungkinkan lebih dari satu orang dalam bekerja. Sebuah kelompok untuk memenuhi sebuah tugas dalam lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Yang keempat, kolaborasi digital. Jadi banyak aplikasi VR dan IR memiliki fitur kolaborasi, memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam lingkungan virtual yang sama, mengembangkan keterampilan kerjasama yang relevan dengan dunia kerja di masa yang akan datang atau di masa depan. Dampak terhadap hasil belajar. Jadi ada beberapa dampak teknologi ini dalam hasil pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih imersif dan praktis. Dengan simulasi VR, siswa tidak hanya membaca atau mendengarkan teori, tetapi langsung mempraktikkan keterampilan di lingkungan yang aman. Ini juga bisa meningkatkan pembelajaran kinestetik dan pemahaman mendalam mengenai tentang konsep dan lain sebagainya. Yang kedua, mengurangi biaya dan risiko. Jadi terkhususnya kita kaitkan di dalam pendidikan otomotif, penggunaan VR dapat mengurangi kebutuhan akan kendaraan fisik yang mahal atau berisiko rusak pada saat praktis atau praktik. Selain itu, siswa bisa mengulangi simulasi tanpa khawatir akan konsekuensi yang nyata. Nah, jadi teknologi metaverse ini ketika dilakukan di dalam pelaksanaan atau penjelasan dalam pelaksanaan praktik, jadi bisa lebih simple para siswa memahami. Jadi ketika dia melihat teknologi ini, seakan-akan siswa itu bisa melihat cara kerja sebuah komponen seperti di dunia nyata, tanpa harus si guru atau si yang memberi
pembelajaran ini tanpa harus mengulang-ulang penjelasan melalui praktik dan lain sebagainya. Jadi cukup mengulangi video atau dokumentasi lainnya mengenai pembahasan seputaran praktik di pendidikan teknik otomotif. Jadi ini juga salah satu hal yang positif yang bisa kita dapati dalam melakukan pembelajaran di sebuah pendidikan teknik otomotif. Jadi selanjutnya peningkatan daya ingat dan pemahaman. Jadi pengalaman belajar imersif seperti ini telah terbukti membantu meningkatkan daya ingat dan pemahaman konsep yang lebih kuat karena pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan metode tradisional. Nah, jadi bisa memberikan pengalaman, pengingatan, dan membantu para siswa itu menjadi lebih paham, menjadi lebih cepat nangkap sebuah pembelajaran pada saat kita menjelaskan metode cara kerja pembelajaran di otomotif ini dibandingkan dengan metode-metode pembelajaran konvensional yang telah seperti sekarang ini juga masih ada pembelajaran menggunakan metode tradisional. Jadi sangat-sangat terbukti dan sangat singkat dalam melakukan penjelasan mengenai pembelajaran otomotif ini. Jadi yang terakhir itu ada kreativitas dan problem solving. Jadi teknologi ini juga merangsang sebuah kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah di siswa. Jadi karena mereka harus berpikir kritis untuk menyelesaikan simulasi atau skenario yang diberikan. Jadi ini juga ketika seorang siswa atau siswi dalam jurusan teknik otomotif ini hendak memecahkan sebuah permasalahan, mereka bisa menggunakan teknologi ini sebagai sumber atau alat komunikasi mereka, baik dari cara mereka memahami video dan pembelajaran yang lain, ataupun ketika mereka berkomunikasi, mereka lebih mudah dalam memakai teknologi-teknologi canggih yang seperti ini. Jadi kita masuk ke dalam evaluasi dampak di dunia pendidikan otomotif. Jadi ada beberapa dampak yang bisa terjadi, khususnya di dalam dunia otomotif ini. Yang pertama, peningkatan keterampilan praktis. Siswa yang belajar menggunakan VR dan IR menunjukkan peningkatan keterampilan praktis dalam hal perbaikan dan perawatan kendaraan. Karena mereka dapat mempraktikkan keterampilan berkali-kali sebelum menerapkannya pada mesin nyata. Nah, ini juga salah satu hal positif yang kita dapati dari teknologi metaverse ini. Kenapa demikian? Siswa bisa melihat atau menangkap pada pembelajaran yang diajarkan menggunakan VR dan IR ini dengan berulang kali. Karena kenapa? Di dalam otomotif ini kita nggak bisa menerangkan kepada siswa itu hanya sekali dua kali saja dan siswa itu langsung nangkap, nggak bisa, karena masing-masing siswa itu kan memiliki IQ yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran otomotif ini salah satu pembelajaran yang terbilang rumit dan tidak hanya sekali dan dua kali menerangkan saja para siswa langsung bisa nangkap pembelajaran. Jadi ketika kita para guru menggunakan metode VR dan IR ini, kita bisa lebih mudah ketika ada siswa yang kurang paham di pertengahan jalan atau di pertengahan penjelasan, kita bisa memutar atau mengulangnya berkali-kali sampai mereka benar-benar paham akan maksud dari tujuan pembelajaran tersebut. Jadi itu juga salah satu hal yang bisa memudahkan kita sebagai tim pengajar untuk membantu pemahaman mereka agar skill mereka bisa berguna ketika mereka melakukan praktik tadi, baik itu di dalam bengkel di sekolah atau di lapangan di bagian persekolahan maupun di dunia praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan nantinya. Jadi itu juga dapat memberi pembekalan yang berharga kepada mereka untuk jadikan ilmu yang digunakan dalam praktik di lapangan nantinya. Yang kedua, pengurangan waktu latihan.
Jadi teknologi ini juga bisa membantu mempercepat proses pembelajaran. Jadi siswa bisa dapat belajar dalam waktu yang lebih singkat karena mereka lebih cepat memahami konsep dan keterampilan melalui simulasi. Nah, jadi teknologi ini lebih ke simulasi ya. Simulasi menggunakan kita menjelaskan tentang praktik dalam dunia otomotif ini seperti halnya seperti dunia nyata ya. Nah, jadi ketika kita menjelaskan melalui dokumentasi, para siswa itu bisa lebih kayak berimajinasi. Oh, seperti ini cara kerjanya. Oh, seperti ini praktiknya. Ini dulu yang dibongkar, lalu ini juga yang dipasang. Jadi hal ini juga dalam membantu kita, benar-benar membantu kita lah sebagai tim pengajar dalam menjelaskan kepada para siswanya agar lebih paham dan lebih praktis akan waktu dalam kita melakukan pembelajaran atau memberi pemahaman praktik kepada mereka. Yang terakhir, adaptasi dunia kerja. Jadi karena industri otomotif mulai menggunakan teknologi canggih untuk melakukan diagnosa dan perbaikan, pengalaman belajar dengan VR dan IR ini bisa dapat mempersiapkan siswa dengan keterampilan teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Secara keseluruhan, integritas VR dan IR dapat dalam pendidikan otomotif tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tapi juga mempercepat pemahaman siswa, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi canggih di industri otomotif di masa yang akan datang. Oke, kita masuk ke dalam solusi berdasarkan penerapan di dunia nyata ya. Jadi teknologi virtual reality ini atau VR dan augmented reality atau IR telah mulai diterapkan secara signifikan dalam dunia pendidikan teknik otomotif untuk mensimulasikan skenario dunia nyata. Jadi hal ini memungkinkan siswa mempelajari proses teknis yang rumit tanpa harus langsung berhadapan dengan peralatan atau kendaraan yang nyata terlebih dahulu. Jadi berikut ini adalah beberapa solusi yang diterapkan dunia otomotif berdasarkan penelitian dan penggunaan teknologi VR dan IR dalam pendidikan teknik otomotif. Yang pertama, simulasi perakitan dan pemeliharaan kendaraan dengan VR. Jadi solusi teknologi VR ini memungkinkan siswa teknik otomotif ini mempelajari prosedur perakitan kendaraan serta perbaikan dan pemeliharaan mesin dalam lingkungan virtual. Jadi kita sebagai pendidik tidak langsung menyuruh mereka, oh ini bongkar atau praktik secara langsung, melainkan melalui virtual terlebih dahulu sampai mereka benar-benar sedikit banyaknya paham tentang konsep cara bekerja atau mempraktik kendaraan pada dunia otomotif. Baru kita kasih mereka langsung terjun ke lapangan. Jadi itu juga bisa dapat mempermudah kita atau mempermudah kita lah dalam mengajar dan mempraktis waktu dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode-metode yang konvensional. Jadi VR ini juga dapat mensimulasikan mesin kendaraan dalam 3 dimensi. 3 dimensi ini bisa dikatakan sebagai penampakan seperti hal yang di dunia nyata. Jadi di mana siswa dapat membongkar dan merakit kembali komponen-komponen tanpa menggunakan peralatan fisik. Nah, jadi lebih simpel waktu, lebih tidak repot kita mengeluarkan alat terlebih dahulu. Jadi mereka cukup melihat tayangan virtual seperti dunia nyata. Jadi ketika mereka sudah berimajinasi, sudah berpikir, oh seperti ini cara kerjanya, menggunakan alat ini, membongkar ini terlebih dahulu, dan ketika memasang bagian ini terlebih dahulu yang dipasang. Jadi ketika itu semua terangkum dalam pikiran mereka, mereka bisa lebih mudah ketika praktek langsung di kendaraan sepeda motor ataupun kendaraan mobil. Jadi kita bisa lebih mudah dalam mengarahkan mereka dalam melakukan praktek secara langsung dan nyata. Jadi siswa ini juga dapat mempelajari cara mengidentifikasi masalah teknis dan bagaimana menyelesaikan melalui simulasi VR yang realistis.
Perusahaan ini juga menggunakan VR untuk memvisualisasikan seluruh rantai perakitan kendaraan. Jadi bisa memberikan manfaatnya, bisa memberikan kesempatan untuk berlatih tanpa resiko kerusakan fisik pada kendaraan, mengurangi biaya penggunaan komponen nyata, dan meningkatkan kecepatan pembelajaran secara efektif. Pelatihan keamanan kerja di bengkel otomotif dengan VR. Jadi solusinya VR ini memungkinkan simulasi lingkungan bengkel otomotif yang aman, di mana siswa dapat mempelajari prosedur keselamatan dan standar operasional tanpa risiko cedera. Jadi mereka diberikan bekal pembelajaran terlebih dahulu tanpa langsung terjun ke lapangan. Jadi dalam simulasi ini siswa dapat berinteraksi dengan peralatan bengkel virtual seperti pengangkat mobil, alat pemindah daya mesin, dan peralatan berat lainnya. Penerapan nyata. Ford Motor Company menggunakan pelatihan VR untuk melatih teknisi mereka mengenai standar keamanan prosedur di bengkel, termasuk bagaimana menangani alat berat secara aman. Simulasi ini juga membantu siswa memahami risiko yang terlibat dalam bekerja dengan peralatan bengkel, serta tindakan pencegahan yang harus diambil. Nah, jadi manfaatnya mengurangi risiko kecelakaan di dunia nyata dan memberikan pengalaman praktis kepada para siswa mengenai praktik keselamatan yang benar tanpa harus menghadapi peralatan yang berpotensi berbahaya secara langsung. Jadi melalui secara virtual, tapi ketika mereka sudah paham, sudah sedikit banyaknya paham tentang SOP cara bekerja di bengkel itu seperti apa, cara mempergunakan alatnya seperti apa. Jadi mereka sudah mempunyai bekal itu, lalu kita bisa mengarahkan mereka dalam terjun ke lapangan melaksanakan praktik. Jadi yang terakhir ini kita bahas pembelajaran sistem elektronik dan diagnostik dengan VR. Nah, jadi solusinya VR ini memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan komponen elektronik di dalam mobil secara lebih detail. Dengan menggunakan headset VR, siswa dapat melihat informasi teknis atau diagram sistem kelistrikan yang overlay langsung pada bagian kendaraan yang nyata. Jadi hal ini juga sangat berguna dalam mempelajari sistem kelistrikan modern yang kompleks pada kendaraan. Nah, jadi lebih kompleks dan efektif. Yang kedua, penerapan nyata. Bosch telah mengembangkan aplikasi VR untuk mendukung teknisi otomotif dalam melakukan diagnostik dan perbaikan kendaraan. Jadi aplikasi VR ini memberikan informasi real-time tentang status komponen elektronik, menyajikan panduan langkah-langkah perbaikan, dan membantu dalam diagnosis masalah sistem kelistrikan. Jadi manfaatnya bisa dapat membantu siswa lebih memahami sistem elektronik dan diagnostik secara visual, mempercepat proses belajar, serta meningkatkan ketepatan dalam diagnostik dan memperbaiki masalah. Nah, jadi teknologi VR ini juga langsung ya visual ke dalam praktik lapangan menggunakan preset atau pengarah penjelasan, oh seperti ini cara kerjanya, langkah-langkah perbaikannya seperti ini, tujuannya seperti ini, fungsinya seperti ini, khususnya di dalam bagian elektrik atau kelistrikan di dunia otomotif. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kiranya atas apa yang saya sampaikan banyak mengandung kesalahan ataupun kekurangan. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.